Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat. Dan sekarang kita akan bahas tentang ad-dunub kabair was sagair, tentang dosa-dosa, bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Di sini disebutkan di antara firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 31, Allah katakan in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang mana kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kalian di tempat yang mulia. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah katakan, surah An-Najm ayat 32. Wa qala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, illa al-lamam, ya, selain dosa-dosa kecil. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dosa-dosa besar, ya, di sini contohnya banyak, ya. Ada yang mengatakan dosa-dosa besar itu ada 4, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ada 7 dosa besar, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan dosa besar itu ada 9, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan ada juga yang mengatakan ada 11 macam dosa besar. Dan ada yang mengatakan jumlahnya 70 macam dosa besar. Namun ini ya perbedaan para ulama, ya.
Yang sebenarnya dosa besar itu banyak, sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membuat sebuah kitab tentang dosa-dosa besar. Judul kitabnya yaitu Al-Kabair, macam-macam dosa besar. Di situ dia sebutkan ya ada 70-an macam-macam dosa besar. Kemudian disebutkan juga oleh Abu Talib Al-Makki rahimallahu taala, dia mengatakan di dalam kitab Qutul Qulub, ya, jama'tuha min aqwalis sahabah fawajadtuha arba'atan fil qalbi wa hiya asyirku billah wal israru 'alal ma'siyah wal qanutu min rahmatillah wal amnu min makrillah. Ya, dia mengatakan aku mengumpulkan ya macam-macam dosa besar itu dari perkataan-perkataan para sahabat, dan aku mendapatinya ada 4 dosa besar yang ada di dalam hati. Di antaranya asyirku billah, dosa besar yang ada dalam hati manusia, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal israru 'alal ma'siyah, seseorang yang terus-terusan bermaksiat kepada Allah. Jadi dosa kecil yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi dosa besar. Kemudian wal qanutu min rahmatillah, seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, dan dia merasa aman dari makar Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa arba'atun fil lisan, ada 4 dosa besar yang ada di dalam lisan, yaitu syahadatuz zur, ketika seseorang ya melakukan persaksian palsu atau sumpah palsu. Kemudian wa qadful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina, ini juga termasuk dosa besar. Wal yaminul ghamus, ini sumpah palsu. Kemudian wasihru, melakukan sihir. Jadi orang melakukan sihir, ya tentunya dia akan membaca mantra-mantra yang dibisikkan oleh setan. Kemudian wasalasatun fil batni, ada 3 dosa besar yang ada di dalam perut, yaitu syurbul khamr, minum khamr. Jadi orang memasukkan arak ke perutnya. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini juga termasuk dosa besar yang dia masukkan ke dalam perutnya. Kemudian wa aklu riba, makan riba. Wasnatani fil farji, dan 2 dosa besar yang ada di dalam kemaluan. Wahuma, di antaranya adalah az-zina, ketika seorang berzina, ini juga termasuk dosa besar. Wal liwat, liwat ini homo, laki sama laki suka sama laki-laki. Iya. Kemudian wasnatani fil yadaini wahuma al-qatlu was-sarqah, ada 2 dosa besar yang ada di tangan manusia, yaitu membunuh. Ketika seorang manusia membunuh saudaranya dengan cara yang tidak benar, itu termasuk dosa besar. Kemudian wasaraqah, mencuri, ya, ini juga termasuk dosa besar. Wa wahidatun fir rijlaini, wa wahidatun fir rijlaini, dan 1 dosa besar yang ada di 2 kaki manusia, yaitu al-firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Ketika orang muslim lagi berperang, kemudian dia lari dari medan perang. Wa wahidatun tata'allaqu bi jami'il jasad wa hiya 'uququl walidain, dan 1 dosa besar yang berkaitan dengan seluruh anggota badan, dia adalah 'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk dosa besar.
Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu ya dari macam-macam dosa besar ini. Yang pertama adalah asyirku billah. Syirik termasuk dosa besar yang memasuki urutan pertama. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, annahu qala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Qulna bala ya Rasulullah. Faqala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa syahadatuz zur. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah termasuk dosa besar. Wa 'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, dan mengadakan persaksian palsu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 macam dosa besar. Qila, dikatakan, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa saja dosa-dosa besar itu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, was-sihru, berbuat sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan cara yang benar. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa aklu riba, makan riba, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berzina. Ini syirik, ya, termasuk dosa besar yang berada pada urutan pertama. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki arti an taj'ala lillahi nidda, ketika engkau menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan syirik. Ya. Kemudian syirik dibagi menjadi 2. Ada syirkul akbar, ada asyirkul asgar. Asyirkul akbar merupakan perbuatan syirik yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Misalkan seseorang menyembah berhala, kemudian menyembah batu, menyembah pohon, menyembah lautan, menyembah kuburan, ya. Nah, ini termasuk dosa besar dan termasuk syirik besar. Dan syirik ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian ada syirkul asgar, syirik kecil, yaitu perbuatan syirik yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Salah satu contohnya ketika seorang menggantungkan jimat, kemudian dia ini menjadikan jimat itu sebagai perantara, dan dia tetap meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah, maka ini jatuhnya syirik kecil. Namun apabila seseorang itu meyakini bahwa jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, dan dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa jatuh kepada syirik besar. Tapi selama ia meyakini bahwa Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, dan dia tetap memakai jimat itu, maka jatuhnya syirik kecil. Ya. Kemudian ketika seseorang mempercayai, misalkan
ketika ada datang kupu-kupu di rumahnya misalkan, nanti dia akan beranggapan oh ini akan ada tamu. Ya, oh ini ada kupu-kupu nanti akan mendatangkan keberuntungan. Ini termasuk syirik kecil. Ya, kan biasanya seperti itu kan, ada kupu-kupu nanti orang beranggapan ada keberuntungan. Ya. Atau misalkan ada burung. Ya, misalkan burung gagak atau burung yang lainnya. Misalkan ada burung, itu tandanya ada orang meninggal. Ya, ini termasuk kesyirikan. Apalagi burungnya ya habis maghrib dia terbang. Nah, dia meyakini oh nanti akan ada yang meninggal. Ini juga termasuk kesyirikan. Ya, jadi jangan sampai seorang itu mempercayai ya apa-apa yang makhluk tidak mampu untuk melakukannya, kemudian dia mempercayainya. Tentunya kita serahkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Tuhan yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Jemaah salat maghrib yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, annahu su'ila, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu dzambi a'dhamu 'indallah? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasulullah mengatakan, an tad'uwa lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Ketika engkau menyeru sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, dan dialah ya, sedangkan dialah yang menciptakanmu. Jadi siapapun yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, kepada batu, kepada kuburan, berdoa kepada wali, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena kita ya diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Baik itu du'aul mas'alah maupun du'aul ibadah. Karena doa ada dua. Ada du'aul mas'alah, ada du'aul ibadah. Du'aul mas'alah yaitu sebuah doa yang diucapkan oleh seorang hamba. Ketika kita mengucapkan Allahumma ighfirli atau ya Ghaffar ighfirli, wahai yang Maha Pengampun ampunilah aku. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang berikan rizki, berikanlah rizki kepadaku. Dan ketika seorang berdoa, dia harus menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama itu. Jangan sampai seseorang berdoa menyebut nama selain Allah. Misalkan dia mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani urzuqni. Ini jatuhnya syirik. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berikanlah rizki kepadaku. Ini jatuhnya syirik. Iya. Jadi dalam berdoa tentu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doaul ibadah. Sebuah doa yang dilakukan oleh manusia dalam ibadahnya, dalam perbuatan, seperti dalam salat, puasa, haji, umrah. Ya, ini termasuk doaul ibadah. Di dalam salat tentu kita salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, kemudian hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi di dalam beribadah tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain Allah, beribadah kepada selain Allah, semua ibadahnya merupakan ibadah yang batil. Adapun orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, itulah ibadah yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, qila summa ay, kemudian apa lagi? Qala an taqtula waladaka makhafata ay yat'ama ma'ak. Dosa besar yang lainnya adalah ketika engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu.
Ini dosa besar. Qila summa ai, kemudian apa lagi? Qala antuzaniya halilata jarik. Ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membenarkan hadis yang mulia ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Mereka adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain bersama Allah. Ya. Tentu mereka selalu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Dengan cara kisos. Misalkan orang membunuh maka dihukum bunuh juga. Itu namanya hukum kisos. Ya. Kemudian wala yaznun. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak pernah berzina. Ya. Allah sebutkan firman-Nya untuk membenarkan hadis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyeru Tuhan selain Allah berarti dia telah berani mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah melakukan dosa besar. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama. Di sini ada syirkun yata'allaku bidzatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ada wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Ya. Ada syirik yang berkaitan ya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meyakini adanya Tuhan lebih dari satu, berarti dia telah berbuat syirik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan ya Allah itu satu dari yang tiga. Maksudnya Tuhan Trinitas. Ya, maka dihukumi kafir. Bahkan dia telah melakukan syirik besar. Ya, karena ini berkaitan tentang zatnya Allah. Kita ketahui bahwa sesungguhnya zat Allah itu esa. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Dialah yang maha ya mendengar dan dialah yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa. Baik itu esa di dalam zatnya. Kemudian Allah itu esa di dalam penciptaannya. Allah itu esa di dalam semua urusannya. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang berani menduakan Allah, berarti dia telah berbuat syirik di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirkun fi asma'ihi. Terkadang orang melakukan syirik di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sudah tahu bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan nama-nama makhluk. Nama-nama Allah tidak ada kekurangan di dalamnya dan semuanya sempurna.
Ya. Namun ketika ada orang-orang yang berani mengingkari nama-nama Allah, bahkan menyamakan dengan nama-nama makhluk, berarti dia telah berbuat syirik. Misalkan ada orang memberikan nama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini enggak boleh. Ya, tapi kalau nama Allahnya di belakang itu boleh. Misalkan Nasrullah, itu artinya pertolongan Allah. Kemudian apa misalkan Ayatullah, itu kan ayat-ayat Allah. Aminullah, orang yang dipercaya. Saifullah, pedangnya Allah. Nah, itu boleh. Tapi kalau Allahnya di depan, nah ini takutnya berbuat syirik, takutnya dia melakukan kesyirikan. Allahu A'zam, Allahu Akbar, Allahu Razik misalkan. Nah, kalau rizkullah boleh. Itu adalah rizki Allah. Ya. Ya, tentunya nama-nama Allah beda dengan nama-nama makhluk. Ya. Kemudian syirkun fi sifati, syirik di dalam sifat-sifat Allah. Ketika ada orang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya ini dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian wa af'alihi, syirik di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ketika ada orang-orang yang meyakini ada Tuhan pencipta selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Misalkan dia meyakini adanya pencipta selain Allah, padahal Allah lah Tuhan yang esa di dalam penciptaannya. Ya. Dan inilah yang disebut dengan rububiyah Allah. Ifradullah ta'ala bi af'alil ibad, atau bi ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah, baik itu fil khalqi, fil mulki, fit tadbir, baik itu di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, di dalam pengaturan alam semesta ini, Allah yang esa. Dan tidak ada yang bisa mendandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Kemudian ada syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi, syirik di dalam ibadah kepada Allah dan di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak orang-orang musyrik, ya, mereka meyakini adanya rububiyah Allah. Mereka meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Namun mereka banyak berbuat syirik di dalam uluhiyah Allah, di dalam ibadah. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Di dalam solat dia berbuat syirik sama Allah. Ya. Di dalam berdoa dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya di dalam ibadah mereka banyak melakukan kesyirikan. Kemudian asyirku fil ibadah, nah, ini disebutkan oleh ulama, asyirku fil ibadah wa huwa ashalu min hadha syirki wa akhaffu amran fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah wa annahu la yadurru wa la yanfa' wa la yu'ti wa la yamna' illallah wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba sawah walakin la yakhussullaha fi muamalatihi wa ubudiyatihi bal ya'malu li haddi nafsihi tarah wa li talabi dunya tarah wa li talabi rif'ati wal manzilati wal jahi indal khalqi taratan falillahi min amalihi wa sa'yihi nasibun. Perhatikan di sini, syirik di dalam ibadah merupakan kesyirikan yang paling gampang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik. Dan perkara ini dianggap remeh. Karena di antara orang-orang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada seorang yang bisa mendatangkan mudarat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan meyakini bahwa tidak ada Tuhan
yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin disebutkan di sini ada di antara orang-orang berani ya mempersekutukan Allah di dalam ubudiyah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal ibadah tujuannya untuk mendapatkan dunia, bukan karena Allah. Ada orang-orang yang melakukan ibadah karena ingin mendapatkan jabatan. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah agar dipuji banyak orang. Ya. Maka orang seperti ini ya, dia telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesyirikan yang dia lakukan itu syirkun asgar. Karena syirik ada 3. Ada syirkul akbar, syirkul asgar, ada yang mengatakan syirkul khafi. Syirik besar, syirik kecil, ada syirik yang samar-samar. Dan syirkul khafi dimasukkan kepada syirik kecil. Di antaranya riya. Ya, Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asgar?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar-riya. Ketika seorang riya dalam ibadah, ini dia termasuk melakukan kesyirikan. Ya. Padahal kita diperintahkan di dalam ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ikhlas ibadahnya karena Allah, maka ibadahnya akan sempurna. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza kamula ikhlasul 'abdi, kamulat ubudiyatuh." Apabila keikhlasan seorang hamba sempurna, maka akan sempurna ibadahnya. Ibadah apa saja, baik itu ibadah salat, ibadah haji, umrah, kalau sempurna keikhlasannya karena Allah, maka akan sempurna ibadahnya. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang masalah asyirku fil ibadah. Wa hadha halu aktsarun nas, dan ini kebanyakan dilakukan oleh manusia. Wa huwa syirkul ladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah syirik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Apa kata Rasulullah? Asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namlah. Syirik yang terjadi pada umat ini, maksudnya syirik dalam ibadah, itu lebih samar daripada hewan melata yang kecil. Ya, lebih samar. Maksudnya di sini ketika seorang melakukan syirik kecil, ya, syirikul khafi dalam ibadahnya, itu lebih sama daripada binatang atau hewan melata yang kecil. Ya. Terkadang banyak orang soleh terkena penyakit ini, atau penyakit riya ini, syirik kecil. Dan terkadang banyak orang ya nggak sadar ternyata terbesit dalam hatinya penyakit riya. Ya, maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ar-riya'u as-syahwatul khafiyah. Namanya riya itu adalah syahwat yang tersembunyi. Enggak ada yang tahu, Pak. Dia riya atau enggak ada yang tahu. Makanya ini merupakan syahwat yang tersembunyi. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang masalah kesyirikan. Nah, sebab-sebab yang menjadikan seorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang pertama, karena dia enggan untuk belajar tauhid. Akhirnya dia tidak tahu apa itu tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah, apa tauhidul asma was sifat. Enggak mau belajar tentang tauhid. Akhirnya orang mudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian di sisi lain dia tidak tahu. Sudah enggak mau belajar, dia enggak tahu. Al-jahlu. Ya. Tidak tahu tentang tauhid. Ya. Tidak bisa membedakan mana tauhid, mana kesyirikan. Berikutnya yang menyebabkan seorang itu bisa berbuat syirik karena terlalu taklid buta. Ikut-ikutan. Apa kata kiainya? Ya. Ya. Bahkan ada cerita, Pak. Ada
seorang yang dianggap soleh. Katanya orang ini sholat Jumatnya selalu di Mekah. Selalu di Mekah. Setiap Jumat nggak ada di pondoknya. Hanya para santrinya heran, kemana nih Pak Kiai ini? Ada yang bilang Pak Kiai lagi sholat di Mekah. Padahal waktunya beda dengan kita Pak di Mekah itu. Bedanya 6 jam dengan Bali. Misalkan di sini jam berapa sekarang, maghrib lah di sini Pak ya. Di situ mungkin masih siang. Beda 6 jam intinya. Masih siang, ya. Atau misalkan siang di sini, di situ masih pagi. Kapan dia sholat Jumatnya? Ada Pak cerita seperti ini Pak, ada nih kisah nyata ini. Ya, katanya kiainya sholatnya di Mekah. Ya. Ya biasanya seperti inilah Pak yang bisa menjadikan seorang itu ya bisa berbuat syirik kepada Allah. Ya, karena terlalu ikut-ikutan. Di dalam beragama kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya, dalam beragama kita tentu harus mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat ustadz, ya, omongan seorang kiai. Ya. Imam Malik saja dia mengatakan kullu qaulin yu'khadu wa yuraddu ya illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan boleh ditolak, boleh diterima kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan karena apa? Karena ta'assub, terlalu fanatik. Fanatik buta. Fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya. Ya. Dan dia tidak mau menerima dalil. Tidak mau mengikuti Al-Quran, Al-Hadis. Ya, tapi dia fanatik terhadap perkataan nenek moyangnya. Kemudian berikutnya al-gulu, karena terlalu gulu, terlalu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Akhirnya dia sujud kepada orang itu, ya, minta berkah kepada orang itu, ludahnya diperebutkan, kotorannya diperebutkan, dan semuanya. Bahkan sapi diminta berkah. Ada Kiai Selamat katanya itu di daerah Solo Pak ya. Kebo dianggap kiai Selamat, kotorannya diperebutkan. Naudzubillah. Di mana ini akal manusia? Ini karena terlalu gulu Pak. Ya, sama binatang gulu dia. Sama manusia saja nggak boleh gulu, nggak boleh berlebihan, takutnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, iyyakum wal gulu, jauhilah oleh kalian sikap gulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu. Karena kebanyakan yang bisa menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu, terlalu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kemudian yang menjadikan seorang itu ya banyak terjerumus ke dalam kesyirikan karena qillatud du'at ila sunnah wa tauhid. Karena sedikit dai-dai yang mengajarkan kepada tauhid dan sunnah. Ya, karena di situ banyak dai-dai yang mengajarkan tentang khurafat-khurafat, tentang kesyirikan, yang mengajak orang kepada kekuburan, nyembah kubur. Ya, ini yang bisa ya menyebabkan seorang jatuh kepada kesyirikan. Karena dai-nya sendiri yang mengajak kepada kesyirikan. Jadi bukannya kita nggak membolehkan orang ziarah kubur, silahkan ziarah kubur, tapi harus tahu adab-adabnya. Bahkan Rasulullah perintahkan untuk ziarah kubur. Dalam sabdanya Rasul katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, al-an fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dalam riwayat lain fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kata Rasulullah, aku pernah melarang seseorang untuk menziarahi kubur. Karena dahulu banyak orang-orang yang berbuat kesyirikan, kubur disembah. Pernah dilarang sama Nabi. Kemudian Rasulullah katakan, al-an, dan sekarang ziarahlah kubur. Fazuruha, silahkan ziarahi kubur.
Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan seorang kepada kematian. Dalam riwayat lain bisa mengingatkan seorang kepada akhirat. Ya. Namun jangan menggampang-gampangkan masalah kubur. Dalam kubur harus ada adab-adabnya. Di dalam kubur kita tidak boleh meminta kepada kuburan. Justru kita yang mendoakan penghuni kubur, bukan minta sama kuburan. Apalagi sujud di kuburan itu. Ini kan terkadang orang dia beranggapan, oh saya kan ini tawasul sama orang soleh. Tawasulnya salah. Tawasul bukan sama orang mati. Tapi tawasul itu dengan amal soleh kita, dengan doanya orang-orang soleh. Ini boleh selama dia masih hidup. Tawasul sama orang mati ini jatuhnya kesyirikan. Namanya orang mati nggak bisa mendengar, Pak. Ya. Apalagi untuk membela dirinya saja dia nggak bisa. Apalagi mau menolong kita. Karena ada orang kadang gampang-gampangan tentang masalah kubur, minta sama kuburan. Inilah yang harus kita fahamkan ke masyarakat. Masalah ziarah silakan ziarah kubur, tapi jauhi perkara-perkara kesyirikan di dalamnya. Ya. Dan inilah ya penyebab-penyebab yang menjadikan seorang jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, kemudian di antara balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga atas setiap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang berbuat syirik ke dalam neraka jahanam. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mengharamkan surga atasnya. Ya. Allah mengharamkan atas orang-orang yang berbuat syirik surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya di sini berbuat kesyirikan. Jadi Allah haramkan surga Pak atas orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pengharaman di sini ada dua kata para ulama. Yang pertama disebut dengan tahrimun mutlak, yang kedua tahrimun muqayyad. Tahrimun mutlak, pengharaman secara mutlak. Ini diharamkan bagi Allah, ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dari awalnya dia kafir. Orang kafir tentu dia akan mempersekutukan Allah. Dia kekal dalam neraka jahanam dan diharamkan masuk surga selamanya. Adapun tahrimun muqayyad, pengharaman yang dibatasi oleh Allah. Pengharaman di sini ya bagi orang-orang yang berbuat syirik dan dia beragama Muslim. Namun di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja keluarkan dia dari neraka jahanam dan Allah tempatkan di surga. Ya. Dan pengharaman di sini tidak selamanya. Semua orang Muslim pasti akan masuk surga. Namun ketika dia berbuat dosa, berbuat syirik di dunia dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap akan dimasukkan ke neraka jahanam. Masalah dimasukkan ke surga itu kehendak Allah. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentang masalah kesyirikan. Kemudian pembahasan berikutnya masalah dosa besar ya. Selain syirik, al-israru 'alal ma'siyah. Terus-terusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dosa besar. Karena ada dalam riwayat disebutkan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus. Ya. La sagair ma'al istimrar. Ya. Walal kabair
ma'a al-istighfar. Ya. Tidak ada dosa kecil yang dibarengi dengan perbuatan secara terus-menerus. Ketika dosa kecil dilakukan secara terus-menerus, lama-lama akan menjadi dosa besar. Ya. Dan tidak ada dosa besar ya yang disertai dengan istighfar. Maksudnya ketika seorang itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan dosanya. Jadi siapapun yang meremehkan yang namanya dosa, baik itu dosa kecil ya, dia lama-lama akan menjadi dosa besar. Maka kita sebagai orang beriman tidak boleh menggampangkan yang namanya dosa kecil. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, undur ila atau la tandur ila siguril ma'siyah walakin indur ila azamatin man asaita. Jangan kalian lihat kecilnya dosa, dan lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Nah, ini bagi orang yang meremehkan dosa, lihatlah kepada siapa dia bermaksiat. Ya. Kemudian disebutkan juga ya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin fayakhafu an yaqa alayhi. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab ala anfihi. Ya, yara dhunubahu kadhubab ala anfihi. Yang namanya orang beriman, dia akan menganggap dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung dan dia takut gunung itu menimpa dia. Ini orang beriman. Ketika dia berbuat salah, dia langsung beristighfar kepada Allah dan takut untuk melakukan dosa itu lagi. Adapun orang fajir, orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah, yara dhunubahu kadzubab. Dia akan menganggap dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dan dia akan gampang mengusir lalat itu. Ini orang yang menggampangkan dosa. Semakin dia tumpuk dosanya, akhirnya dosanya semakin besar dan menjadikan hatinya berkarat. Kemudian di antara dosa besar yang lainnya selain al-israr al-ma'siyah wal qanutu min rahmatillah. Ketika seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya karena Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran hamba-hambanya. Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Wal ju', sedikit kelaparan dan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Baru Allah katakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang bersabar ini? Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Semakin besar ujian yang Allah berikan kepada dia, dia akan semakin bersabar. Inilah orang-orang yang beriman. Ketika diberikan musibah, dia selalu bersabar. Ketika diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan musibah, kesempitan, kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Orang yang beriman tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang tidak ada iman di dalam dirinya, terkadang dia mudah berputus asa. Akhirnya dia bunuh diri karena galau bunuh diri.
Ya. Jadi yang namanya al-qanutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, termasuk dosa besar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama hambanya itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena waktu ya sudah habis, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya makna-makna dari kitab ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura. Silakan. Kapan dikatakan biasa? Apakah terbesit saja itu sudah ria atau dinampakkan sebagai keadaan ria? Nah, bagaimana hukumnya bagi orang yang baru terbesit saja kepada orang yang baru punya terus bagaimana caranya kita supaya jangankan menunjukkan supaya terbesit saja, enggak, itu ada kitanya supaya jangan terbesit untuk Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya tentang masalah riya. Ya, riya ini artinya ingin dipuji, ingin pamer, memperlihatkan amalnya kepada orang lain agar dipuji oleh orang lain. Nah, ketika seorang ada niatan berbuat riya, ya kemudian dia belum sempat melakukan perbuatan itu, baru ada niatan untuk berbuat riya, maka ini sudah dicatat satu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Begitu juga sebaliknya, wa man hamma bi sayyi'ah wa lam ya'malha kutibat lahu sayyi'ah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna. Begitu juga barang siapa yang berniat melakukan keburukan, dia pingin riak nih, ya, tapi dia belum sempat melakukannya, maka akan dicatat oleh Allah ya satu keburukan yang sempurna. Jadi niat saja dia itu sudah dicatat. Maka jangan sampai hati ini ya ada niatan untuk berbuat riya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar kita tidak riya? Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Idza khifta ala amalika al-ujub fadhkur ridha man tatlub wa fi ayyi na'imin targhab wa fi ayyi iqabin tarhab faman fakkara fi dhalika saghura indahu amaluh. Ya. Apabila kamu takut tertimpa ujub, tertimpa riya, maka ingat 3 hal. Yang pertama, keridhaan siapa yang kamu cari? Orang beribadah, dia mau cari ridho siapa? Ridho Allah atau ridho manusia? Ketahuilah sesungguhnya ridho Allah merupakan suatu tujuan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh manusia. Seperti disebutkan oleh ulama, ridho Allah ghayatun la tutrak, wa ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan Allah merupakan suatu tujuan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh setiap manusia. Semua pasti mencari ridho Allah. Adapun ridho manusia merupakan suatu tujuan yang tidak akan pernah didapatkan. Orang mau cari ridho manusia, apa yang mau dikasih sama manusia? Manusia nggak bisa kasih pahala, tapi kalau Allah bisa ngasih pahala. Maka cari ridho Allah. Orang yang takut tertimpa ujub, ingat perkara yang pertama ini, keridhaan siapa yang kamu cari? Insya Allah dia bisa ikhlas. Yang kedua, wa fi ayyi na'imin targhab, nikmat siapa yang kamu cari? Nikmat siapa yang kita harapkan? Pasti kita mengharapkan nikmat Allah, karena semua nikmat berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian berasal dari Allah. Tentu kita mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa fi ayyi iqabin tarhab, hukuman siapa yang kamu takutkan? Semua pasti takut dengan hukuman Allah.
Faman fakkara fi dzalika, barang siapa yang mengingat 3 hal ini, saghura indahu amaluh, maka amalan yang dia lakukan terasa kecil. Walaupun dia banyak beramal, dia merasa kecil amalannya. Akhirnya dia enggak berani untuk riya. Beda dengan orang-orang baru beramal sedikit sudah riya. Baru sholat tahajud semalam saja ya, 1 hari aja sudah cerita. Alhamdulillah Bu, saya sudah sholat tahajud ini. Sampai jam 3 saya sholat tahajud. Ya, perhatikan masalah niat Pak ya, masalah riya terutama ini. Karena ini riya bisa menggugurkan amal ibadah kita. Bahkan disebutkan oleh ulama, rubba amalin sagirin tukabbirhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggirhun niyah. Berapa banyak amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya. Walaupun dia banyak beramal tapi karena riya enggak dapat apa-apa di sisi Allah. Seperti itu Mas, kiat-kiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ini satu pertanyaan belum saya jawab nih. Ada yang nitip pertanyaan nih. Benarkah ibadah sunnah dan sedekah yang kita lakukan mempunyai nilai penyembuhan terhadap penyakit? Mohon penjelasannya. Ya. Yang saya tahu ya bahwa sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Seperti sedekah, kemudian salat-salat sunnah, salat-salat 5 waktu yang kita lakukan, puasa Ramadan, umroh, kemudian sholat Jumat ke Jumat berikutnya, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Masalah penyembuhan penyakit ini, ya ini kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin akan diringankan penyakitnya oleh Allah karena dia gemar bersedekah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.